Ada, aku masih sibuk. Memang on air udah nggak ada ya, tapi off air alhamdulillah masih terus. Gue tuh juga masih nari loh. Jadi di usia gue yang sekarang gue masih tetap konsisten nari. Dan sekarang ini gue lebih mengorganize penari-penari yang profesional. Dan alhamdulillah sampai sekarang gue masih kuat dan gue masih nari. Bukan cuma mengorganize, tapi gue juga nari gitu. Biasanya show-nya sih alhamdulillahnya selalu bekerja sama Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf untuk misi kebudayaan sudah dari kurang lebih 8 sampai 10 tahun lalu pun udah mulai ya. Cuma karena dulu juga masih sibuk punya program TV ya kan on air, jadi terus sempet ya nggak fokus di situ gitu, di organize tari itu. Nah begitu sekarang udah TV-nya udah on air udah jarang, nah sekarang gue fokus lagi balik ke off air termasuk tari itu tadi ya mungkin kurang lebih sekitar 4 tahun lalu lah udah mulai eksis lagi Indonesia. Jadi dari berbagai daerah. Kalau gue sistemnya gini, karena kita pekerja jasa ya, satu yang harus gue pegang, gue harus memuaskan gue punya klien dalam arti positif ya. Terus jadi misalnya mereka request gitu, Mel nih lo gue kasih kerjaan ada musik budaya ke negara mana, ini eventnya gitu, gue akan tanya balik, oke, lo gue maunya tarian apa gitu, atau lo konsepnya lagi mau angkat apa, daerah mana. Oke, kita lagi mau angkat daerah Bali nih atau Lombok atau apa, pasti gue akan kasih ide gimana kalau kita angkat tarian dari daerah tersebut gitu. Jadi by request lah gitu, gue kembalikan ke klien gue. Jadi mostly sih gue kerjain tarian Bali itu pasti, karena untuk keluar negeri atau wisatawan asing itu mereka kalau bicara Indonesia lebih famous Bali gitu. Jadi pasti Bali itu akan selalu ada, selalu gue bawa tarian Bali. Nanti selainnya belakang yang lain itu mengikuti either itu Betawi atau Jaipongan atau Sumatera atau Kalimantan, itu bisa negotiable, tergantung negosiasinya mau apa. Enggak selalu harus Jaipongan, tadi gue bilang by request. Jadi kayak besok nih gue mau berangkat lagi, kebetulan requestnya Bali dan Jaipong. Nah jadi mau nggak mau ya, bukan cuma gue kan, gue tim ya, jadi gue akan ajarin teman-teman gue penari yang lain ya, untuk nari supaya kita jadi satu kesatuan, bukan cuma gue doang yang menonjol atau dia doang yang menonjol, tapi kita harus sama-sama bagus gitu. Jadi gue akan ajar, karena besok requestnya memang Jaipong, jadi mau nggak mau sama flashback ya, zaman gue dulu dikenalnya sebagai Putri Mana gitu kan. Tapi ya itu gue bilang tadi bahwa nggak selalu harus Jaipong, sampai tulang gue nggak kuat. Karena ya manusiawi ya, gue tahu kan biasanya apalagi perempuan kalau udah masuk kepala 4 tuh udah yang namanya tulang tuh aduh udah mulai bawel itu, jalan jauh dikit sakit ya kan, nyut tulang dengkul udah mulai ngilu manja gitu kan. Ya alhamdulillah so far di usia gue yang on the way 46 ya, dimana teman-teman gue sekarang tuh udah kerjaannya ya ibu rumah tangga, atau mungkin secara body juga udah mulai gede mama gitu. Alhamdulillah gue masih eksis ya, masih nari. Dan lu jangan salah loh, gue nari selalu sama teman-teman atau anak buah penari gue tuh yang gila, yang ada yang 10 tahun lebih muda dari gue, terus 5 tahun lebih muda, 10 tahun, 15 tahun. Tapi kualitasnya jangan main, asik. Ya iyalah, gue juga sadar diri ya, selama gue masih sanggup, selama gue masih punya nilai jual di panggung ya oke, gue akan terus menari. Tapi kalau gue ngerasa udah gak nyaman juga ya kan, secara pribadi gue udah gak nyaman, atau apalagi looknya juga udah gak punya nilai jual ya pasti gue akan regenerasi ya. Kalau gue gini ya, sebenarnya ciri khas itu tercipta kan, atau trademark itu tercipta orang yang memberikan apresiasi kan ya. Yang penting gue sebagai pekerja seni, gue tuh akan all out. Ketika gue berkarya, gue akan all out. Jadi let's say kita bicara menari ya, gue akan all out dalam menari, sehingga lo ngeliatnya tuh gila, sehingga itu kalau nari ya seperti kalian pernah memberikan apresiasi lah ke Putri Malam zaman dulu kan, wah seksi, wah kocak, wah elegan, wah kata gimana gitu ya, seksi tapi nggak jorok gitu, seksi tapi nggak vulgar ya kan, jadi lebih elegan, lebih apa ya, itu apresiasi dari masyarakat. Tapi kalau gue sebagai pekerja seni, gue selalu kalau bekerja atau berkarya selalu berusaha untuk all out. Contoh kalau gue nari, misalnya gue bikin gerakan begini aja, simple segini sedikit
sedikit aja gue yang bikin sama mungkin penari lain akan kelihatan beda. Karena itu balik lagi, apapun yang harus lo lakukan harus dari hati, termasuk menari itu harus dari hati. Jadi bukan cuma sekedar mengukal tangan, tapi ketika lo nari ini gue bilang tadi gue all out ya. Jadi hati pun menari, hati gue pun harus menari. Jadi dari hati itu yang nggak kelihatan ya, kayak jari-jari, kerlingan mata, senyuman itu kelihatan. Nah itu semua gue bikin menari, ngerti kan? Ujung jari gue bikin nari. Caranya gimana? Ya itu gue nggak bisa ajarin secara tertulis ya. Itu lebih learning by doing lah. Kalau lo punya jiwa entertain, lo akan dapetin itu. Apalagi kalau sense of dance lo tuh kenceng, lo akan rasakan itu sendiri. Balik lagi ke hati. Lo kalau nari pakai hati, semua tuh akan keisi. Jadi ada soulnya gitu. Jadi makanya orang tuh kalau ngeliat tuh kayak sebenarnya gue orangnya males lo berolahraga ya. Tapi kalau gue suka balik lagi, lo kan masih mau show, lo masih mau perform, lo harus jaga lo punya stamina. Ditambah kita udah gak muda lagi ya kan. Nah jadi biasanya persiapan gue kalau sebulan gue tahu kan udah dapet jadwal nih gue mau perform, biasanya minimal sebulan sebelumnya tuh gue udah pasti mau nggak mau, suka nggak suka, gue harus jangan tim rebahan gitu, harus semangat. Jadi pasti gue akan pasang schedule minimal seminggu 4 hari. Dalam seminggu tuh gue harus ada treadmill. Dan gue simple, kebetulan gue punya garasi kan lumayan nih, enak ya. Jadi males keluar ya, gue suka jalan kaki gitu. Ini garasi gue di depan tuh, gue suka jalan kaki aja muter-muter gitu. Pokoknya gue jadwalin setengah jam. Dan gue biasanya biar gak berasa gue setel lagu. Jadi sebenernya dengerin lagu, gue jalan aja gitu. Kadang-kadang juga sambil main handphone, balesin WhatsApp gitu. Jalan itu selain melatih tulang-tulang kaki, kekuatan, itu juga melatih gue punya nafas gitu ya. Karena nari itu nafas itu sangat ini banget. Dari gue SMA gue udah pergi jadi penari gitu, misi kebudayaan. Tapi terus tuh SMA, kuliah itu setiap tahun tuh itu pasti ada jadwal gue. Nah kebetulan gue dulu jadi putri malam, terus gue punya program TV gitu ya. Nah itu dunia tari gue tinggalkan. Jadi gue ke dunia keartisan lah istilahnya, karena gue udah punya acara sendiri apa, terus gue MC juga off air on air gitu. Sampai akhirnya sekarang gue balik lagi nari. Nah ini banyak justru, alhamdulillah sih, benua ya, Asia, Afrika, Australia, Amerika, alhamdulillah gue udah visit semua. Eropa juga udah bolak-balik. Jadi kalau ditanya kemana ya? Belum. Kemana ya? Ya kemana ya? Zimbabwe belum. Akhir bulan insya Allah ya, kalau nggak ada perubahan lagi 28 Maret gue akan berangkat lagi untuk Dubai Expo. Gitu. Jadi sebenarnya gue udah pergi kan Dubai Expo ini dari berapa bulan, 6 bulan kalau nggak salah. Dan besok itu closingnya di akhir Maret. Pada saat awal-awal pembukaan itu 6 bulan lalu, bulan berapa ya, gue berangkat udah. Gue kangen sebenarnya karena punya kesenangan sendiri, punya keseruan sendiri gitu ya kalau acara TV gitu ya. Beda kalau nari itu kan off air ya. Jadi audiens yang kita hadapi juga kan itu lebih direct gitu ya, langsung. Jadi mau interaktif apa segala macam. Tapi kalau TV kan ya kayak gini aja nih, kayak gini kan. Tapi itu punya kesenangan sendiri. Ya mudah-mudahan setelah ditayangin ini ya ada yang mau ajakin aku gitu ya. Terus untuk yang sedang gue geluti ini kan dunia tari dan presenter ya, karena gue masih terima job MC loh, off air dan on air. Ya mudah-mudahan sih gue makin laris. Gue sih nggak munafik ya, mudah-mudahan makin banyak klien yang percaya dengan kinerja gue. Terus gue juga dengan begitu kan akan banyak orderan. Terus gue juga bisa membuka lebih luas lagi kesempatan untuk para penari-penari berkarya dan menyalurkan mereka yang berbakat, yang mempunyai kualitas di atas rata-rata ya. Jadi gue pengen banyak lagi membawa para penari profesional untuk menjadi duta bangsa gitu, misi-misi kebudayaan gitu deh. Gue tuh udah menciptakan beberapa karya ya, tarian tradisional tapi kontemporer, bahasanya kita nyebutnya kontemporer. Jadi gue kreasikan lebih kekinian, bukan yang, tapi tidak melepas pakem tari tradisional itu sendiri ya.
contoh misalnya tarian Bali itu dia punya pakem sendiri, Sumatera juga punya pakem, Jawa pun begitu. Jadi misalnya gue requestnya tarian Bali gitu ya, tapi Balinya maunya yang kontemporer gitu, jadi yang dikreasikan. Nah gue akan bikin tarian itu tetap basicnya ada Balinya, dari unsur musiknya juga, dari unsur gerakan koreografinya juga ada, tapi itu gue mix, gue apa namanya bahasanya, gue collab, gue lebur dengan gerakan-gerakan yang mengikuti era sekarang gitu. Jadi ketika ditampilkan pun penonton nggak akan bosen, mereka tetap akan lebih excited gitu. Dan gue rasa generasi sekarang pun akan tertarik untuk mempelajari gitu, karena itu tadi ada perpaduan antara gerakan yang benar-benar pakem dengan gerakan yang kekinian gitu.